Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah, kelas 1B Tadris IPS. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Nurdiansyah, yaitu tugas mengantar sejarah. Bentuk-bentuk perlawanan Indonesia terhadap Jepang. Kependudukan Jepang di Indonesia memang terbilang singkat, hanya 3,5 tahun, tetapi menyisakan kenangan buruk yang mendalam bagi rakyat Indonesia. Kala itu penguasa Jepang bersikap semena-mena dan menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga memicu kebencian rakyat terhadap Jepang. Bahkan di sebagian wilayah Indonesia, rakyat memilih angkat senjata untuk mengusir keberadaan Jepang di Indonesia. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang pun mulai pecah. Saat itu perlawanan bangsa Indonesia terhadap kependudukan Jepang di Indonesia bisa dikategorikan menjadi 3, yaitu melalui perjuangan yang berbentuk organisasi, gerakan bawah tanah, dan perlawanan bersenjata. A. Perjuangan organisasi. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalisme yang memanfaatkan organisasi pembentukan Jepang sebagai alat pemersiap kemerdekaan Indonesia. Beberapa organisasi yang digunakan antara lain: 1. Putra. Ini merupakan organisasi yang memperbolehkan para anggotanya untuk berbicara di depan umum. Oleh karena itu, para tokoh nasionalisme memanfaatkan kesempatan acara rapat besar maupun acara radio yang diselenggarakan oleh organisasi Putra dengan mengarahkan rakyat untuk mempersiapkan kemerdekaan dan mengkoordinasikannya. 2. Barisan Pelopor. Ini merupakan bagian dari Jawa Hokokai. Barisan pelopor ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beberapa pahlawan nasionalisme yang menjadi anggotanya. 3. Chow Sang-in. Chow Sang-in merupakan salah satu organisasi yang dimanfaatkan para tokoh nasionalisme dalam pembentukan organisasi Barisan Pelopor untuk kepentingan Indonesia. B. Gerakan bawah tanah. Selain melalui gerakan organisasi, rakyat Indonesia melawan kependudukan Jepang di Indonesia dengan gerakan bawah tanah, yaitu gerakan yang dilakukan secara diam-diam dan rahasia, di mana gerakan ini dipraktikkan di dalam organisasi bentukan Jepang tanpa sepengetahuan pihak Jepang. Secara umum, kegiatan bawah tanah yang dilakukan oleh para pejuang nasional guna melawan pendudukan Jepang di Indonesia memiliki beberapa tujuan seperti saling berbagi informasi dan menjaga nasionalisme, mempersiapkan kekuatan untuk kemerdekaan Indonesia, menyempurnakan semangat dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia, serta mendapatkan informasi perkembangan Perang Asia Timur Raya dari radio. Adapun beberapa contoh gerakan bawah tanah yang mengupayakan perlawanan terhadap pendudukan Jepang di Indonesia antara lain: yang pertama, kelompok Soekarni yang mencoba mempengaruhi jiwa-jiwa revolusioner dan rakyat Indonesia dengan membongkar tipu daya Jepang. Yang kedua, kelompok Ahmad Subarjo membentuk asrama Indonesia Merdeka yang berisikan para pemuda Indonesia dan mencoba membakar semangat jiwa kemerdekaan para pemuda untuk melakukan perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Yang ketiga, kelompok Sultan Syahrir yang menyiapkan gerakan bawah tanah anti-fasis untuk melawan Jepang di waktu yang tepat. C. Perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata merupakan perlawanan bangsa Indonesia secara terbuka terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Perlawanan ini ditandai dengan perang antara bangsa Indonesia terhadap Jepang secara terbuka dan mengakibatkan korban di kedua belah pihak. Ada beberapa contoh bentuk perlawanan bersenjata yang terjadi di Indonesia antara lain: A. Perlawanan di Aceh pada 10 November 1942. Perlawanan ini dipimpin oleh seorang guru mengaji bernama Tengku Abdul Jalil yang dipicu karena tindakan Jepang yang sewenang-wenang dan gagalnya perundingan. Jepang menyerang Cut Plieng. Tengku Abdul Jalil dan para pahlawan tanpa nama yang mengikutinya pun gugur. B. Perlawanan Peta di Blitar pada 14 Februari 1945. Perlawanan ini dipimpin oleh anak Bupati Blitar, yaitu Supriyadi, yang dipicu karena banyaknya masalah dengan Jepang, maka Supriyadi dan teman-temannya melakukan pemberontakan
ini dipimpin oleh perwira Gyugun Hamid yang dipicu akan kekejaman Jepang terhadap rakyat dan terlebih lagi kepada prajurit Indonesia. Selanjutnya D. Perlawanan peta di Gumilir, Cilacap pada April 1945. Perlawanan ini dipimpin oleh Regu Budanco Kusairi dan kawan-kawannya. Pada 25 April 1945, Jepang mengetahui rencana perlawanan tersebut sehingga Kusairi dihukum mati tetapi digagalkan karena didesak oleh sekutu. D. Perlawanan rakyat Indramayu pada April 1944. Perlawanan ini dilatar belakangi dengan amarah rakyat dikarenakan Romusa dan penyetoran bahan pangan kepada Jepang yang secara terus-menerus. Perlawanan ini dilakukan secara spontan sehingga Jepang dengan mudah menghentikannya. E. Perlawanan di Kalimantan dipimpin oleh pemimpin suku Dayak yaitu Pangsuma. Perlawanan Kalimantan termasuk ke dalam perang gerilya yang berlangsung pada lama dan berpindah-pindah. F. Perlawanan di Biak tahun 1944. Perlawanan ini dipimpin oleh pimpinan gerakan Korer yaitu L. Rumkoren. G. Perlawanan di Pulau Yapen Selatan dipimpin S. Papare. H. Perlawanan di Tanah Besar Dataran Irian Papua dipimpin oleh Simpson. Sekian penjelasan dari saya. Semoga semua bisa memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.